warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hadir bersama Anda di channel YouTube Selamat Haryanto. Kesempatan kali ini video saya adalah masih tentang P-Network. Jadi ini saya dapat informasi ya. Jadi 1 hari yang lalu nih ada yang mengupload video ini ke YouTube. Jadi ini sangat penting bagi kita ya, pionir, dan mungkin juga bagi yang belum ikut menambang P-Network. Ini kita perlu ketahui bersama. Jadi di sini di thumbnailnya itu, thumbnail videonya, Kementerian Perdagangan angkat bicara terkait P-Network. Tegas Bapak Jerry Sambuaga, Wakil Kemendak itu Kementerian Perdagangan ya. Katanya jangan melanggar regulasi Indonesia. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu video lengkapnya, silakan langsung ke channel ini ya, MEC TV, MEC TV. Oke, kalau saya hanya ingin kita melihat komentar-komentarnya ya, dan juga nanti akan saya sesuaikan dengan pendapat saya. Oke, kalau kita lihat di komennya, ini yang pertama, bagaimana bisa ilegal kalau kedua belah pihak ikhlas melakukan transaksi barter? Mohon jelasnya gitu ya. Ini dari Iwan Joti. Nah, di sini ada 3 balasan, kita lihat. Ini dibalas oleh yang mengupload ya, dari MEC TV-nya. Iya Pak, dimaksud ilegal karena dalam regulasi Indonesia yang sah sebagai alat tukar atau pembayaran hanya rupiah. Walaupun ada kesepakatan itu, masuknya ilegal karena bukan alat pembayaran yang disahkan di Indonesia. Regulasi Bank BI sudah jelas hanya rupiah. Kalau diubah undang-undangnya dimasukkan Picoin, berarti Picoin juga sah. Nah, itu dari jawaban. Jadi di sini yang Iwan Jote ini kan sama-sama ikhlas katanya ya, jadi transaksi barter gitu. Tapi MEC TV menjelaskan bahwa itu adalah yang bermasalah tuh regulasi di Indonesia, bukan bermasalah maksudnya. Ya regulasi Indonesia memang belum membolehkan transaksi selain rupiah kan, seperti itu. Oke, sementara di video tuh ya, di gambar videonya yang sedang berjalan, ini sengaja suaranya nggak saya ambil karena saya ntar khawatir kena ini ya, hak cipta. Hak cipta. Oke, tadi di situ ada seorang pionir. Nah, ini pionir nih, ini Bapak ini pionir yang bertanya tentang legalitas transaksi barter di P-Network gitu. Jadi emang ada yang bertanya, pionir gitu, makanya nanti Pak Wakil Kemendaknya itu menjawab. Oke, jadi teman-teman bisa langsung menuju videonya ya, atau mungkin ada sumber lain mengenai acara ini gitu, acara ada tanya jawab nih antara salah satu pionir Indonesia dengan Kemendak. Bisa dicari di sosmed atau di Google ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini oke, thanks brother. Oke, ini. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini dari Conok 87 ya. Kita coba baca. Betul. Ini di video, kalau teman-teman bisa lihat, ini Wakil Kemendaknya sedang bicara nih, sedang menjawab. Oke, tadi kita lanjut mana tadi, ini dia. Betul, mesti listing dulu biar tahu harga pastinya. Coba bayangkan misalnya terjadi barter pionir dengan vendor mobil. Vendor mobilnya dapat Picoin. Pionir dapat mobil. Pabrik mobil tempat vendor membeli mobil, apakah mau produknya dibeli pakai Pi? Oke, ya, ini banyak komen-komen. Oke, kemudian yang ini. Oke, kita baca-baca dulu komennya ya. Jelas dan tegas, Kemenak menegaskan bahwa pembayaran menggunakan Picoin adalah ilegal. Jadi pembayaran menggunakan Picoin ilegal. Sekarang core team P-Network lagi giat-giatnya mempersiapkan mainnet SDK. Nah, ini fungsi PSDK ini nih yang kita masih belum tahu gitu ya. Apakah dengan SDK ini memungkinkan untuk kita menjadi sah gitu ya di regulasi negara gitu, terutama negara Indonesia. Karena kan negara Indonesia itu emang benar-benar ya, peraturannya itu mengatakan bahwa alat transaksi yang sah untuk transaksi jual beli itu hanya rupiah. Kalau teman-teman ingat dulu kasus dinar dirham, itu kan sebetulnya dinar dirham itu kan transaksinya kan antar komunitas gitu. Maksudnya komunitas dinar dirham itu aja yang melakukan transaksi, tapi tetap dianggap ilegal dan akhirnya dipidanakan kan, diproses gitu, proses pengadilan gitu. Nah, tapi mudah-mudahan core team ini dengan SDK ini bisa menjadi jalan gitu ya, menjadi jalan sehingga entah gimana caranya sistem itu nanti akan membuat transaksi jual belinya itu menjadi sah gitu. Ya, kita nggak tahu kan SDK-nya seperti apa gitu. Kalau memang transaksinya yang seperti sekarang ini terjadi, kayak yang udah berlangsung tuh kan ada yang membeli nasi goreng ya kan, terus bayarnya pakai Pi. Kemudian ada juga yang prasmanan tuh di kilometer berapa gitu ya, ada
warung prasmanan yang menerima pembayaran pakai koin Pi gitu kan. Nah, itu jelas-jelas ilegal itu. Kenapa? Karena ya alat bayarnya itu pakai bukan rupiah. Jadi alat bayarnya selain rupiah ya bermasalah, itu udah pasti. Makanya teman-teman hati-hati nih. Hati-hati kita dalam menyikapi koin Pi kita yang sudah masuk ke dalam wallet. Jangan sampai kita karena pengen buru-buru punya uang banyak, kita melakukan hal yang sebetulnya masih abu-abu gitu kan. Ya, misalnya seperti yang di Jawa Tengah tuh sekarang kan ada apa namanya, mobil ya, Pajero Sport tuh, Mitsubishi. Nah, kita bisa pesen Mitsubishi tuh, tapi kita dimintain DP 5 juta gitu. Nanti kita bayar pakai Pi selanjutnya. Nah, akhirnya kan sekarang bermasalah itu. Dikasih peringatan tuh. Videonya kemarin udah saya upload ya, itu dari moderator tuh. Itu melanggar dari Pi networknya sendiri, juga pastinya melanggar dari regulasi yang di Indonesia-nya kan. Oke, kita lanjut nih ya. Tadi sampai di mana? Oh, nih sekarang core team Pi network lagi giat-giatnya mempersiapkan mainnet SDK. Tapi toh kalau nantinya benar mainnet SDK ini juga jadi diluncurkan, nampaknya tidak akan dapat berjalan karena terkendala masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, ini dia nih. Kita nggak tahu nih SDK-nya ini bentuknya seperti apa gitu kan. Ini kan dia sistem kan, script gitu ya. Entahlah. Ya semacam kita menginstalasi satu sistem di dalam web kita. Nah, itu kalau di sini kan katanya jika jadi diluncurkan nampaknya tidak akan dapat berjalan karena terkendala masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, iya kalau misalnya masih tetap sama itu prosesnya, kita beli motor bayar pakai Pi, nah mungkin ya masih sama-sama alat bayarnya itu bukan rupiah gitu loh maksudnya. Makanya nih siapa tadi? Agus Trianto ini mengatakan begitu. Tidak akan dapat berjalan karena terkendala masalah hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Nah, mudah-mudahan core team ini punya cara lain gitu loh, punya cara lain. Sehingga di mata hukum Indonesia tetap sah gitu transaksi kita kayak gitu ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi masih mau berharap barter di mainnet SDK katanya tuh. Mestinya yang benar adalah negara usahakan agar mestinya yang benar adalah segera usahakan agar koin Pi dapat listing di exchange dan memiliki nilai. Kalau sudah demikian, para pionir yang selama ini menambang dapat menjual koin Pi yang dimiliki untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Ini baru sah. BTW, misalnya nantinya koin Pi jadi listing di exchange, yakin nilainya setara dengan 314.000 dolar atau 4,5 miliar rupiah sesuai konsensus global. Oke, kalau ini bisa saya komentari ya. Jadi di sini dibilang katanya mestinya yang benar adalah segera usahakan agar koin Pi dapat listing di exchange dan memiliki nilai. Nah, justru ini yang dihindari oleh core team. Jadi core team itu di dalam white papernya sudah mengatakan bahwa kita akan tertutup dulu kayak gitu. Justru nilainya itu akan terbentuk pada saat mainnet tertutup. Nah, ketika nanti udah terbentuk nilai di mainnet tertutup, barulah kita listing. Bukan terbalik, bukan listing dulu baru jadi nilai. Ini kan pendapat orang-orang ahli-ahli kripto nih kayaknya nih, dia mengatakan begitu. Padahal Pi network ini itu emang melawan arus dari kripto yang sudah ada sekarang kan. Jadi nggak seperti yang dimaksud ahli-ahli kripto ini, nggak begitu gitu loh. Nah, makanya kita sebetulnya nunggu aja lah nanti core team kayak gimana. Cuman untuk saat ini ya kalau kita melakukan transaksi dengan Pi gitu ya, kita belanja di marketplace yang ada itu, ya kita masih terkendala gitu hukum di Indonesia kan. Oke, dari yang tadi itu dijawab oleh Mac TV-nya, bener bang, harusnya Pi network terdahulu listing di market untuk mainnet belakangan biar sudah ada nilai. Baru Pi network ini yang aneh saya lihat bisnisnya. Nah itu, ini paham kripto nih orang nih. Makanya dia ngelihat Pi network ini aneh gitu. Tadi kan saya bilang nih, Pi network ini ngelawan arus gitu, nggak seperti kripto lainnya. Makanya kata dia nih aneh. Soalnya emang mungkin dia ahli kripto, dia memahami kripto gitu. Tapi yang dibahas, yang diomongin dia ini sekarang Pi network kan gitu. Oke, kemudian lanjut, tapi kita belum tahu maksud mereka juga akan dibawa kemana Pi network ini. Nah, ini bagus nih dia nih. Tapi kita belum tahu maksud mereka. Jadi dia mengatakan seperti itu, tapi dia juga mengatakan belum tahu maksud mereka. Nah, gitu kan. Ya bagi yang mengikuti Pi network dari awal dan sering cari tahu gitu ya apa Pi network sebenarnya, ya mungkin udah tahu maksudnya kan. Kalau dia kan mungkin enggak nih. Tapi kita belum tahu maksud mereka juga akan dibawa kemana gitu kan. Nah, kalau kita kan udah tahu Pi akan dibawa kemana gitu. Oke, kemudian saya khawatir scam project ini. Oke, bisa jadi karena banyak hater gitu ya, banyak orang yang kalau di kripto tuh ada istilahnya, kalau yang selalu kontra itu apa ya istilahnya ya, saya lupa lagi. Itu ada tuh. Jadi kalau emang banyak haternya, banyak ini ya bisa jadi scam karena antara yang positif thinking dengan yang negatif thinking, lebih banyak yang negatif ya nggak bisa jalan lah, komunitasnya juga ngedrop. Nah, makanya ada juga lah kemungkinan scam gitu kan kalau berlarut-larut ini kayak begini.
Oke, kemudian ada juga dibalas lagi setuju oleh Agus Trianto-nya. Nah, ini ada yang baru, ini Rahadian Pradipta ya. Rahadian Pradipta ini mengomentari yang scam tadi, yang McTV bilang khawatir scam. Nah, kata Rahadian ini dia bilang, kalau scam kagak lah, karena yakin orang-orang di belakangnya tidak mau mempertaruhkan nama baiknya sendiri maupun universitasnya menjadi jelek. Nah ya, jadi para pendirinya ini akan dan investor-investor gedenya akan berupaya supaya nggak scam, dia akan berusaha mati-matian gitu kan. Universitasnya menjadi jelek dan mereka semua bukan orang bodoh. Justru mereka pintar menciptakan dulu proyeknya supaya ada dan jelas, aktif dan berguna koinnya, berlaku dan bisa dipakai di setiap negara. Nah ini yang sudah tahu arah dan tujuan dari Pinetwork nih, Rahadian ini. Dan bisa dipakai di setiap negara. Tidak seperti koin lain, proyeknya belakangan, jual airdrop dulu, listing di exchange, lama-lama dump dan kabur karena proyeknya tidak jelas dan tidak jalan. Nah ini dia nih, ini saya sependapat nih dengan Rahadian nih. Jadi emang selama ini yang token-token ya kan koin-koin itu kan emang begitu. Mereka berlomba-lomba ini airdrop, begitu udah ngumpulin uang banyak dari investor yang ikut-ikutan airdrop itu mereka bisa kabur kan. Proyeknya tidak jelas dan tidak jalan gitu. Lah kalau Pinetwork udah 3 tahun kan jelas dia runut sesuai dengan apa namanya white papernya tuh rute jalan. Rute jalan. Oke, ada Hussein Ali, jangankan 4,6 miliar, 1 rupiah pun nggak bakalan ada harganya. Nggak apa-apa, Hussein Ali berpendapat seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ternyata bernilai, ya mau nggak dia narik ludahnya sendiri kan? Ya paling nggak mau, dia mah bodo amat. Yang penting dia udah mengeluarkan opininya kan? Dan kita nggak perlu muluk-muluk 4,6 miliar, $100 aja lah. $100 sampai $300 ya, $314 gitu kan per satu pi-nya. Oke, Hussein Ali, terima kasih atas opininya. Santai aja, kita nggak menghujat kok. Itu kan pendapat Anda ya kan. Oke, sekarang nah Alif Wisnu nih. Ya memang tidak pas sebagai alat bayar jika Pi diperlakukan untuk publik atau umum, kecuali jika diperlakukan di komunitas pionir. Tentunya bisa, karena memang saat akan digunakan di luar komunitas harus kita fiatkan dulu dalam IDR, dalam rupiah. Nah ini, jadi kalau yang dimaksud Alif Wisnu ini mungkin yang kayak dinar itu kan, bukan dinar, dinar yang dan dirham. Itu kan di dalam komunitas, kita transaksi di dalam komunitas. Tapi tetap aja kan, melanggar hukum dianggapnya. Oke, kita lihat respon dari teman-teman yang baca komen ini. Oke, kata McTV-nya ya, kata si pengupload video. Nah, benar, jika sesama komunitas silakan. Tapi kalau bilang beli mobil di dealer untuk sekarang belum bisa. Kalau nanti mungkin disetujui pemerintah Indonesia bahwa selain rupiah, Bitcoin bisa dijadikan alat tukar atau pembayaran ya tidak masalah. Oke. Emang begitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ganti tuh regulasinya, oke, selain rupiah, Pinetwork bisa dijadikan alat tukar. Nah, baru udah aman kita. Oke, terus Agus Trianto. Kalaupun barter dilakukan di komunitas pionir, dalam tanda kutip diam-diam, pihak yang menerima koin Pi ini mau dicairkan kemana gitu. Oke, kalau dicairkan kemana, ini kan justru fungsinya ekosistem tuh untuk itu. Jadi kita yang masing-masing punya Pi, nggak menukarkan di luar. Jadi kita, misalnya kita pengen bangun rumah, kita kan beli apa namanya ke material gitu ya. Nah kalau di Pi itu ada yang jual material gitu, ya kita beli Pi kita ke material kan. Nah sementara si material ini kan butuh kebutuhan juga, dia punya kebutuhan juga. Misalnya dia pengen ganti mobil, nah dia kan punya Pi dari yang beli di material ini, ya kan. Nah terus ya dia belilah mobil dari Pi yang didapat tadi. Itu yang dimaksud ekosistem itu kayak gitu. Itu bro, jadi bukannya pihak yang menerima koin Pi ini mau dicairkan kemana, bukan dicairkan, tapi berputar di situ. Gitu. Kalau yang saya pahami ya, yang saya pahami maunya core team tuh kayak begitu gitu. Oke, nah ini Rian Fauji mengomentari Agus Trianto ya. Gak usah dipikirkan urusan mereka aja itu mah, pusing-pusing sendiri itu Pi jadi pajangan untuk sekarang. Wah kakak, ya nggak apa-apa, jadi pajangan sekarang. Tapi kalau beneran jadi kenyataan kan, ya, siapa tahu kan. Oke, kata Agus Trianto, habis di berandaku tiap hari isinya testimoni para pionir barter, jadi pusing, hehehe. Brian Tiston, McTV, jaringan Pi ada di seluruh bumi, bosku. Rupiah itu cuma laku di plus 62, di luar negeri itu kertas sampah, kecuali Anda tukar atau barter sama duit di sana baru berlaku. Oke, kemudian antar komunitas selama lokasinya di Indonesia juga melanggar bro. Ingat kasus dinar yang diberlakukan ditransaksikan di pasar satu komunitas saja. Nah ini yang tadi saya sempat bahas ya. Tetap ditutup, dilarang tuh. Ada apa ini perusak otak, membuat otak gak waras. Harus diberantas seperti binomo sampai ke akar-akarnya. Ya kalau emang ada pelanggaran, silakan aja diberantas bro. Bro Warja bagus. Tapi pelanggarannya apa dulu kan? Nah, kalau misalnya emang ini bisa mengubah kehidupan orang-orang yang selama ini sudah menambang,
kenapa harus diberantas kan gitu bro. Oke, Biron Tistani mengomentari wajah bagus. Pi di seluruh dunia mau diberantas, di plus 621 Apeng aja korupsi 54 triliun nggak bisa ditangkap katanya tuh. Jadi ya iyalah, masa mau diberantas seluruh dunia 35 juta pionir kan seluruh dunia, berapa negara tuh? 200-an ya, 200-an negara. Terus dia ngebales lagi nih si Warja Bagus, proyek halu di semua negara juga dilarang, kripto belum jadi alat bayar, alat transaksi kecuali lu semua pindah ke El Salvador atau Ukraina, baru 2 negara doang yang legal. Nah ini ngomongnya udah kemana-mana tuh kan. Kripto memang dibuat seperti itu saudara, tanpa di bawah kendali pemerintah, dia akan bernilai di komunitasnya yang nggak tahu tentang kripto memang akan sama berpikirnya seperti Anda. Ya, ini kayaknya si Warja Bagus nih nggak tahu kripto dia nih. Biron Tistan. Sama USD juga di Indonesia sampah karena bukan alat tukar Indonesia. Semua negara punya alat tukar dan hanya berlaku di negara tersebut gitu. Ya, jadi emang sebetulnya masalah yang Pi ini untuk transaksi itu emang diregulasinya aja sih. Ya ya sama kayak USD. USD nggak bisa jadi transaksi di Indonesia kan. Jadi Pi-nya itu sebetulnya resmi, Pi-nya legal gitu. Maksudnya Pi-nya ini ya emang bisa karena kan komunitasnya sudah apa menyatakan bahwa ini Pi bisa gitu. Oke, ini ada lagi dari Rian Fauzi. Kalimat barter itu cuma pengalihan. Tetap aja itu jual beli. Intinya aja sih ya Bang, silakan dengan komunitas Anda dan silakan buat ekosistem. Tapi ingat konstitusi kita pembayaran yang sah baru rupiah. Oke. Salam jeder-jeder. Semoga pionir lebih kaya dari Raffi Ahmad. Amin, amin. Terima kasih Bang Rian Fauzi doanya ya. Mudah-mudahan terkabul. Oke, tadi dia bilang apa ya? Tetap aja itu jual beli. Intinya aja sih ya Bang, silakan dengan komunitas Anda. Oke, jadi emang jual beli cuman fungsi SDK nih ya yang akan dipasang di semua marketplace itu apa? Nah, ini yang kita masih jadi pertanyaan nih. Mudah-mudahan SDK itu membuat transaksinya jadi sah, terutama di negara Indonesia gitu. Nggak tahu caranya gimana. Oke, tapi di luar negeri rupiah itu ilegal, yang sah cuma di plus 62. Oke, ya itu memang begitu. Dan Pi berlaku di semua negara. Ya kan, lu mau pakai Pi itu di Indo gimana sih? Apa hak Anda ngelarang yang punya Pi? Saya apa urusannya sama negara? Yalah, kita punya Pi ya, nggak usah dilarang-larang sama orang kan. Tapi ini kita lagi ngomongin transaksinya nih Bang Biron. Kita CS nih Bang Biron. Oke, Rian Fauzi lagi. Oh, berarti cara berpikirnya sama kayak gini dong. Lah yang beli narkoba, saya pakai uang saya. Sekarang saya mau tanya yang dirikan Pi itu siapa gitu. Oke, nah ini dia nih, Irwan Dinub nih, komentari si Warja Bagus, Warja Bagus yang tadi tuh. Sedangkan itukah pemikiranmu? Anda tahu Rusia yang udah beralih ke kripto, Timur Tengah juga udah pakai kripto, bagian Asia juga udah pakai sebagian, tinggal di plus 62 aja yang belum, karena ketinggalan jauh sama negara-negara lain. Nunggu negara luar maju, baru tuh ngeluh, dasar otak kok nggak dipakai. Ini teh udah zaman modern. Oke, Irwan di sabar-sabar, kalem. Oke guys, sebetulnya masih banyak nih komen-komen ya. Tapi waktunya udah panjang banget ini. Ini ada satu nih. Pi lelucon abad ini, lihat itu bapak-bapak nggak malu nanya sama wakil menteri, blunder konyol. Nah, justru harusnya ya begini nanya, jadi kita jadi tahu kan. Bener Bang, kalau sudah ada harga enak tanya, tapi ini 1 rupiah pun belum ada harganya. Jadi bukan masalah harga sebetulnya, ini masalah regulasi. Kan nggak bisa transaksi pakai Pi. Makanya patut, bener itu bapak-bapak tadi nanyain. Kan wajar kita nanya. Oke, sekarang regulasinya transaksi pakai rupiah. Nah, kita supaya nggak terjebak kayak dulu yang dinar dirham itu ya kita nanya dong. Kok dibilang lelucon? Wah, ini mah yang negatif-negatif nih. Udah kebelet kayak Bang jadi halu. Oke, nggak apa-apa jadi halu juga. Ya benar, kita lihat di akhir kisah Bang. Nah, mudah-mudahan akhir kisahnya baik ya Bang Mac TV. Ini ada BXL Farm nih. Apa nih kata dia nih? Mohon tanggung jawabnya dari lu ya kalau nanti Picoin benar-benar ada nilainya. Supaya akun YouTube lu dihapus. Itu taruhannya baru gentle. Berani nggak lu? Wah. Ini pionir nih kayaknya nih. Boleh, yang penting nilainya 314.000 dolar ya. Kalau di listing ada nilai ya pasti ada nilai nantinya, tapi bukan 4,M seperti yang kalian bilang hasil konsensus. Kalau nilainya nanti tidak sampai 31419, rumahmu kasih ke saya ya gimana? Itu baru gentle. Kalau deal itu ada IG saya. Oke, ini kayaknya seru nih. Emang ruginya di mana kalau kagak jadi di harga segitu? Buat pionir masih banyak koin yang bikin bangkrut, contoh Terra Luna. Lah, ini koin gratisan lu mau nuntut harus harga segitu. Wah, kakak lucu lu. Haha, ini kan masih project bro, harga segitu cuma usulan konsensus global, disetujui atau tidaknya tergantung nanti, dan kami para pionir cuma ngedukung aja. Masalah hasil berapa nilainya nanti kami syukuri berapapun harganya. Intinya hidup itu bersyukurlah bro, bukan dibikin ribet, tapi ngikut juga itu munafik, namanya haram dimakan duit hasil seperti itu. Pi bagi gue belum gue rasakan duitnya, tapi lu hater udah merasakan duitnya meskipun dari hasil menjelekkan namanya. Ya. Cakep Bang.
Wah kakak usulan tapi sudah digunakan dalam barter kan lucu. Kalau hanya usulan jangan digunakan bro. Lihat channel-channel pionir semua sudah pakai 314 atau 59. Itu bukan usulan lagi. Kalau usulan kamu harus menunggu sampai usulan itu dia baru digunakan angkanya. Bro paham tidak yang namanya usulan? Yang saya kritisi di situ adalah penggunaan $314.159, bukan project fee-nya. Oke bang. Sama saya juga mengkritisi ini bang. Sudah bertebaran di YouTube para pionir katakan harga $314.159. Bahkan sudah ada penukaran motor dan warung makan menggunakan angka $314.159. Nah, iya bang. Berarti kita sependapat juga nih bang. Nasi goreng bang, nasi goreng. Terus apa tadi nih? Warung makan, ya bener. Kalau motor saya belum tahu nih bang. Itu jadi menjelekan juga bang sebetulnya tuh. Menjelekan pionir tuh, itu salah tuh. Menjelekan. Memang apa yang bagus di PI sampai sekarang saya lihat tidak ada dan itu fakta, malah banyak oknum-oknum yang ambil kesempatan untuk bodohi orang. Oh iya bener nih. Banyak oknum nih, banyak oknum yang merasa pintar. Jadi orang-orang yang kurang paham tuh dibodohi. Wah bener nih bang nih, Bang Mac TV. Namanya dia siapa sih tadi ya? Berarti Kementerian Perdagangan menjelekkan PI juga ya, soalnya mereka melarang. Undang-undang BI juga menjelekkan ya, kan melarang penukaran selain rupiah. Belajar bro biar cerdas, boleh fanatik pada Bitcoin tapi harus rasional. Oke, setuju. Jadi pionir cerdas kita. Boleh fanatik kita nih sama PI, tapi harus rasional. Oke, rasional. Teman-teman semua pionir rasional ya. Salam petir, semoga 1 Januari 2003 PI sudah bisa ditukar mobil Pajero. Amin, ya robbal alamin. Kan nggak semuanya bro ikut konsensus tersebut, masih banyak yang jual di bawah segitu gara-gara orang seperti lu tuh yang bikin rusak pasaran. Masih banyak pionir lemah iman. Ya bang, sama saya juga bang. Saya malah belum berani transaksi bang. Wah kakak lagi bahas PI sudah ke Terra Luna, baru di kripto ya. Salam petir, semoga sukses petirnya. Oke. Oh enggak semua ya, berarti PI-nya mereka sama PI sampean beda ya. Sampean main PI Network atau PI Netflix. Lah kan buktinya banyak yang jual PI di grup-grup, banyak tengkulaknya juga buat harga seenaknya, yang jual juga banyak jauh di bawah harga segitu. Melek bro, jangan nyinyir mulu, bahas tuh punya hati iri dengki. Oke bang, terima kasih atas diskusinya nih teman-teman yang pro dan kontra. Yang penting kita tunggu aja ya, mudah-mudahan harapan kita PI Network ini bisa hasil akhirnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan bareng-bareng.